Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakalan membahas alur cerita film yang berjudul Midep 2008. Oke, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja ke filmnya cuy. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah batu kecil yang bergerak cepat di luar angkasa dan kemudian menabrak salah satu satelit. Akibat dari kejadian tersebut, batu itu pun jatuh di salah satu rumah yang ditinggali oleh seorang anak kecil yang tinggal bersama ibunya. Anak kecil bernama Josh ini tidak mengerti kegunaan batu tersebut, namun yang jelas, semua air di akuariumnya terserap dalam sesaat. 3 bulan kemudian, benda misterius lain datang dari luar angkasa dalam perjalanannya ke bumi. Tetapi kali ini benda misterius itu adalah sebuah pesawat terbang dalam bentuk manusia. Manusia ini dapat mengubah penampilannya begitu cepat sehingga ia bisa berbaur dengan manusia di bumi. Gerak-geriknya pun terlihat aneh karena ia masih harus menyesuaikan bagaimana caranya bersosialisasi dengan manusia bumi. Bahkan buat berekspresi saja sangat sulit untuknya. Sudah sangat jelas kalau orang ini bukanlah seorang manusia. Hingga suatu hari, pria itu tertabrak oleh mobil yang ternyata pengemudinya adalah ibu dari seorang anak bernama Josh. Salah satu kaki pria itu pun terlihat bengkok dan dia malah langsung kabur dan bersembunyi di sekitar tempat sampah. Dari sinilah kita langsung diperlihatkan kalau pria itu hanyalah sebuah pesawat yang dikendalikan oleh manusia mini di dalamnya. Mereka sendiri memutuskan untuk meninggalkan tubuh pria itu untuk memperbaiki kakinya yang bengkok. Pesawat itu dikendalikan oleh seorang kapten bernama Dave, yang memang wajah pesawat itu adalah pantulan wajahnya sendiri. Tak hanya itu, pesawat juga dikendalikan oleh berbagai orang yang memiliki tugas berbeda. Ada yang menggerakkan tangan kiri dan kanan, bokong, otak, dan bagian perbaikan. Kedatangan mereka ke bumi tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menemukan batu luar angkasa yang secara tidak sengaja terpental ke bumi. Batu itu sendiri berguna sebagai pembangkit tenaga di planet mereka. Secara khusus, batu itu mampu menyerap air laut dan mengubahnya menjadi kumpulan garam dalam sekejap. Nanti garam yang telah dipanen yang akan mereka gunakan sebagai pembangkit listrik di planet mereka. Para kru pesawat juga sudah tahu jejak batu itu ada di rumah Josh, karena mereka telah melacaknya sebelum mereka mendarat di bumi. Tapi masalahnya, dia harus bisa berbaur dalam bahasa dan perilaku manusia. Tentu saja, semua ini harus dilakukan agar Josh dan ibunya yang bernama Gina tidak curiga sama sekali. Namun Josh langsung pergi ke sekolah dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian Gina memperkenalkan Dave kepada seorang teman dekatnya bernama Mark. Akibatnya, seluruh kru pesawat itu kebingungan ketika Mark memintanya untuk menjabat tangannya. Namun di sini Dave terlihat sangat aneh. Dave juga disuruh meminum segelas air saat itu, yang menyebabkan para manusia-manusia mini di tenggorokannya terbawa derasnya air. Info demi info terus digali oleh manusia-manusia mini itu, baik berdasarkan cara berpakaian maupun cara membantu pekerjaan dapur. Namun namanya masih penyesuaian, jadi para manusia-manusia mini itu tidak tahu kalau saus tomat tidak untuk diminum. Hingga suatu saat, salah satu kru pesawat itu menyadari bahwa batu tersebut dipegang oleh anaknya Gina dan mereka pun langsung memutuskan untuk melacak jejaknya. Pada saat yang sama, polisi mulai menerima laporan tentang benda aneh yang jatuh di salah satu tempat di kota. Sementara itu, bagi Dave sendiri hal itu tidak menjadi masalah karena ia harus terus mencari batu tersebut. Tapi ya namanya juga makhluk dari planet lain, mereka juga menjadi penasaran dengan semua yang ada di bumi ini. Pada saat itu, agar tidak terlihat mencolok, para manusia-manusia mini
memutuskan untuk datang ke salah satu toko pakaian kota. Depp bisa langsung membuat uang secara otomatis hanya dengan memindai bentukan uang tersebut. Namun sayangnya, batu yang berada di tangan Josh diambil oleh salah satu anak nakal di sekolahnya yang bernama Rich. Sementara itu, Depp langsung pergi ke sekolah dan menawarkan diri menjadi guru pengganti tanpa digaji. Alhasil Depp masuk ke kelas Josh yang kehadirannya malah diejek oleh para siswa. Sebagai hukumannya, para siswa sengaja diberikan materi yang cukup banyak. Salah seorang siswa yang ingin meraut pensilnya pun langsung ia raut dengan hidungnya. Setelah itu, dia kembali ke tujuan utamanya dan mulai bertanya pada Josh di mana batu itu berada. Josh yang tidak tahu apa-apa langsung mengatakan bahwa batu itu ada di tangannya Rich. Namun agar Josh tidak curiga, Depp harus memenuhi semua permintaan Josh pada hari itu. Dimulai dari menemani Josh membeli komik meski tokonya sempat didatangi 2 orang pencuri, tapi itu bukanlah masalah, karena Depp langsung mengatasi para perampok itu dengan begitu mudah tanpa ada perlawanan berarti. Saat matahari mulai terbenam, Depp tidak ingin merepotkan Gina untuk kesekian kalinya dan memutuskan untuk beristirahat di trotoar dengan seorang gelandangan. Seiring berjalannya waktu, kedua polisi yang hadir di tempat kejadian langsung mencetak bentuk wajah Depp dan berencana untuk membagikannya ke semua petugas keamanan. Pada saat yang sama, para manusia-manusia kecil itu pun kembali beraksi. Sayangnya cadangan energi pesawat hanya bisa bertahan 12 jam lagi. Sementara itu, mereka masih harus tetap dekat dengan Gina dan Josh setiap saat. Ditambah lagi, Depp juga diminta untuk mengikuti perlombaan memakan hotdog tercepat dan tentunya tidak menjadi masalah bagi Depp. Ia langsung memakan semua tumpukan hotdog tersebut. Tapi sebenarnya tidak benar-benar dia makan. Ia hanya ditaruh di bagian bokong. Tak lama kemudian, Depp menyadari bahwa Josh sedang dibully oleh Rich. Dan saat itulah, ia langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan batu yang dicarinya. Setelah mendapatkan batu tersebut, Depp masih ingin bersosialisasi dengan Gina dan Josh yang ia anggap keluarganya sendiri. Namun hal itu tidak disetujui oleh salah satu kru yang dipanggil nomor 2. Tiba-tiba Depp terkena lemparan bola bisbol dan ia langsung jatuh dan mengalami pemadaman listrik secara tiba-tiba. Depp dengan cepat dilarikan ke rumah sakit dan pada saat itu, semua aliran listrik bekerja kembali, tepat setelah dia menerima kejut jantung. Di dalam pesawat itu, salah satu kru yang sebelumnya menantang sang kapten malah sibuk menyusun strategi untuk menggesernya. Dia pikir Kapten Depp membuang-buang energinya untuk berinteraksi dengan orang-orang di bumi. Masalah baru pun muncul kembali ketika para polisi datang untuk menangkap Depp. Dan di saat yang bersamaan, kru nomor 2 tiba-tiba mendorong sang kapten, sampai akhirnya posisi kapten itu diisi oleh kru nomor 2. Dan atas perintahnya, Depp yang awalnya diam, langsung membuat kekacauan di mana-mana. Karena sudah tidak tahan lagi, salah satu kru memutuskan untuk melompat keluar dari pesawat dan menceburkan diri ke dalam secangkir kopi. Kalau seperti ini sih, Depp tidak akan lagi dianggap sebagai orang biasa, baik di mata polisi maupun di mata masyarakat. Tapi untungnya kru nomor 3 segera membebaskan sang kapten. Hanya saja, usaha keduanya tidak bertahan lama ketika kru nomor 2 sengaja menjatuhkan mereka dari pesawat. Mau tidak mau, sang kapten dan kru nomor 3 harus menyelamatkan diri dari semua aktivitas manusia dan hewan. Untungnya, Kapten Depp punya ide cemerlang yaitu menggunakan kantong plastik untuk naik ke pesawat mereka. Saat itu juga, keduanya langsung masuk ke pesawat mereka melewati celah di celana tanpa diketahui oleh kru nomor 2, di mana kru nomor 2 sedang sibuk mengendalikan pesawat
untuk pergi menuju pelabuhan di pinggiran kota. Salah satu kru yang terjatuh ke dalam cangkir kopi pun sengaja muncul sehingga salah satu petugas polisi bisa menyelamatkannya. Tanpa diduga, kru bernomor 2 malah berniat untuk menguras semua air laut yang ada di bumi ini. Kabar baiknya adalah Kapten Dep dan kru nomor 3 berhasil memasuki ruang otak, dan pada saat itu dia segera mengambil kembali posisinya. Menggunakan energi yang tersisa, batu itu segera ditarik keluar dari laut. Akan tetapi, pesawat itu pun kehilangan daya dan tidak dapat bergerak. Beruntungnya, Josh sudah sangat paham dengan cara kerja Dep, di mana ia langsung mengambil alat penyetrum dari polisi dan menempelkannya ke tubuh Dep. Akibat perbuatan Josh tersebut, pesawat kembali mendapat sumber tenaga dan sang kapten bersama kru nomor 3 langsung menampakkan diri mereka di depan publik. Tak sampai di situ, salah satu kru yang masih berada di kantong polisi pun juga dibawa kembali ke pesawat sebelum mereka meninggalkan bumi. Namun baru saja Dep hendak berpamitan, para FBI yang masih mengira Dep buronan melemparkan jaring ke tubuh Dep. Namun ternyata mereka sudah mengantisipasi semuanya, yang pada saat itu langsung mematahkan salah satu kakinya dari pesawat, yang dimana para manusia mini itu pun berada di dalamnya. Mereka pun sangat senang dengan keberhasilan misi mereka dan film pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin segini aja pembahasan alur cerita film kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.